Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Matematika MA 1101 tahun 2025. Di sini kami akan mempresentasikan proyek mini kami dengan judul proyek yaitu menghitung volume tangki mobil. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui berapa volume minyak dalam tangki mobil yang memiliki bentuk penampang elips berdasarkan panjang batang ukur yang tercelup dalam minyak. Dan berikut adalah perhitungan dan pembahasan dari proyek kami. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan transformasi sistem koordinat pada penampang tangki yang dimodelkan berbentuk elips. Awalnya, elips berada pada posisi standar dengan pusat di titik 0, sehingga persamaannya adalah X kuadrat per R kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Posisi ini di dasar tangki yang berada Y sama dengan min B dan puncaknya Y sama dengan B. Kondisi ini kurang praktis karena batas bawah perhitungan kita berada di nilai negatif. Agar perhitungan lebih sederhana, dilakukan transformasi koordinat berupa pergeseran ke atas sejauh B satuan. Dengan pergeseran ini, pusat elips berpindah jadi 0, B. Setelah transformasi, persamaan elips menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B sama dengan 1. Dengan konfigurasi baru ini, dasar tangki tepat berada pada sumbu X atau Y sama dengan 0. Keuntungannya, batas dari bawah integrasi dimulai dari 0 sehingga memudahkan perhitungan luas dan volume cairan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita menentukan transformasi sistem koordinat penampang tangki, tahap selanjutnya kita menentukan persamaan lebar elips dengan X sebagai fungsi Y. Setelah mendapati persamaan elips yang telah ditransformasi di perhitungan sebelumnya, langkah selanjutnya kita bisa memanipulasi persamaan tersebut untuk menyatakan variabel X dengan fungsi Y. Jadi langkah ini tuh diperluin karena metode perhitungan volume yang kita lakukan itu dia dengan metode irisan mendatar. Jadi integrasi ini dilakuin terhadap perubahan ketinggian atau DY. Nah, karena itu kita perlu mengetahui lebar tangki atau X dan pada setiap titik ketinggian Y tertentu. Nah, dari persamaan transformasi sebelumnya itu didapati persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa lakukan manipulasi aljabar untuk mengisolasi variabel X. Yang tahap pertama kita lakukan adalah kita bisa pindahin suku Y ke ruas kanan. Jadi persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min Y min B kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya kita bisa akarin kedua ruas untuk dapetin X. Jadi kita bisa tarik akar kuadrat pada kedua sisi bersamaan. Jadi X per A sama dengan plus minus akar 1 min Y min B kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanain bentuk di dalam akar. Kita bisa samain penyebut di dalam akar supaya bisa disederhanain. Dengan persamaannya jadi X per A sama dengan plus minus akar B kuadrat min Y min B kuadrat per B kuadrat. Lalu kita keluarin penyebutnya dari akar dan kaliin dengan A. Jadi persamaannya itu X sama dengan plus minus A dikali seper B dikali akar B kuadrat min Y min B kuadrat. Jadi X sama dengan plus minus A per B akar B kuadrat min Y min B kuadrat. Selanjutnya pemilihan tanda akar secara sistematis itu hasil pengakaran menghasilkan dua kemungkinan nilai. Yang pertama itu ada positif sama negatif. Namun dalam konteks perhitungan yang ini tuh variabel X itu presentasikan setengah lebar dari penampang tangki. Nah, karena nggak mungkin kan lebarnya itu minus, jadi kita bisa ngambil solusi yang bernilai positif. Nah, sehingga fungsi lebar setengah penampang elips itu didefinisikan dengan X sama dengan A per B akar B kuadrat min Y min B kuadrat. Nah, selanjutnya itu persamaan ini bisa digunakan untuk menghitung luas irisan mendatar pada proses integrasi pada tahap ketiga nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Brian Dirian Jetro dengan NIM 1642542. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu analisis elemen volume partisi metode irisan. Untuk menghitung volume total cairan yang memiliki bentuk tidak beraturan mengikuti kelengkungan elips, kita dapat menggunakan metode irisan. Prinsip dasar metode ini adalah membagi volume cairan menjadi partisi-partisi mendatar horizontal yang sangat tipis. Setiap satu partisi irisan pada ketinggian Y dengan ketebalan delta Y
dapat diproyeksikan sebagai sebuah bangun ruang balok persegi panjang. Meskipun sisi kiri dan sisi kanan sebenarnya sedikit melengkung karena mengikuti dinding tangki, tapi untuk nilai delta Y yang mendekati 0, benda tersebut atau bentuk tersebut dapat kita asumsikan sebagai balok sempurna. Dimensi dari elemen balok dapat didefinisikan sebagai berikut. Panjang partisi, P kecil, sesuai dengan geometri tangki, panjang partisi adalah konstan dan sama dengan panjang total tangki. Tinggi atau tebal partisi, T kecil. Ketebalan setiap irisan direpresentasikan sebagai perubahan kecil pada sebuah sumbu vertikal, T sama dengan delta Y. Lebar partisi bergantung pada posisi ketinggian Y, karena X merepresentasikan jarak horizontal dari sumbu tengah ke dinding elips, maka lebar total irisan adalah 2 kali nilai X. Menggunakan persamaan X yang telah diturunkan sebelumnya, maka didapatkan bahwa lebar irisan adalah 2A per B dikali akar B kuadrat min dalam kurung Y min B tutup kurung kuadrat. Perumusan volume partisi, delta V. Volume satu elemen partisi atau delta V dihitung dengan mengalihkan ketiga dimensi tersebut, panjang kali lebar kali tinggi. Maka didapatkan delta V itu adalah panjang dikali lebar irisan dikali T. Maka didapatkan delta V itu adalah L dikali dengan 2A per B dikali akar B kuadrat min dalam kurung Y min B tutup kurung kuadrat dikalikan delta Y. Persamaan ini menyatakan volume dari satu lapisan tipis cairan pada ketinggian tertentu. Untuk mendapatkan volume total, seluruh elemen volume ini nantinya akan dijumlahkan atau diintegralkan dari dasar tangki hingga permukaan cairan. Pada bagian ini, dibahas penentuan batas integral volume cairan berdasarkan geometri tongkat Dubit. Untuk menghitung volume menggunakan integral, batas integral harus dinyatakan dalam variabel ketinggian vertikal, Y. Batas bawah integral adalah dasar tangki, yaitu Y sama dengan 0, namun batas atas tidak dapat diketahui secara langsung, karena ketinggian cairan tidak diukur secara vertikal, melainkan melalui panjang tongkat yang basah. Oleh karena itu, diperlukan konversi dari panjang basah tongkat, L, menjadi tinggi cairan, H, dengan memanfaatkan geometri kemiringan tongkat. Berdasarkan spesifikasi teknis, tangki dibagi menjadi 3 segmen sama panjang dengan panjang total L, sehingga setiap segmen memiliki panjang L dibagi 3. Lubang tempat tongkat berada terletak tepat di tengah segmen bagian tengah. Dengan asumsi tongkat dimasukkan hingga ujungnya menyentuh sudut bawah tangki, terbentuk segitiga siku-siku dengan alas segitiga sebesar L per 3 dibagi 2 sama dengan L per 6, dan tinggi segitiga sebesar 2B yaitu tinggi total tangki. Sudut kemiringan tongkat terhadap lantai θ dihitung menggunakan fungsi tangen. Tan sama dengan 2B per L per 6 sama dengan 12B per L, sehingga sudut kemiringan tongkat adalah θ sama dengan arctan dalam kurung 12B per L. Sudut ini bersifat konstan karena ditentukan oleh dimensi dan posisi geometris tangki. Setelah sudut diketahui, hubungan antara panjang basah tongkat L dan cairan H dapat ditentukan menggunakan fungsi sinus, yaitu sin θ sama dengan H per L, jadi H sama dengan L dikali sin dalam kurung θ. Dengan mensubstitusikan nilai sudut yang telah diperoleh sebelumnya, didapatkan H sama dengan L dikali sin dalam kurung arctan dalam kurung 12B per L, tutup kurung. Dengan demikian, batas integral untuk menghitung volume cairan adalah batas bawah, yaitu Y sama dengan 0, batas atas, Y sama dengan L kali sin dalam kurung arctan dalam kurung 12B per L, tutup kurung. Integral volume kemudian dievaluasi pada interval tersebut. Sekian pada bagian ini, terima kasih.
substitusi trigonometri. Di sini langkah awalnya kita misalkan yaitu Y min B-nya sebagai U. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita tahu bahwa U itu sama dengan B sin alfa, dan turunan U du B cos alfa d alfa. Kita substitusikan itu ke dalam persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan identitas trigonometri, dan kita telah sampai di pengembalian. Kita kembalikan ke variabel asal yaitu Y. Kita kembalikan variabel alfa tadi ketika bentuk Y dari pemisalan awal itu sin alfa Y min B per B. Nah, maka kita dapat alfanya arca sin Y min B per B. Kita substitusikan hasil integral tadi. Nah, kita gabungkan juga dengan 2L per B konstanta yang sudah kita kelompokkan tadi menjadi sebuah persamaan akhir volume V dalam L, yaitu 2L per B dikali B kuadrat ini. Nah, maka setelah itu kita sederhanakan persamaan berikut supaya memudahkan perhitungan menjadi seperti ini. Nah, persamaan di atas ini sudah merupakan fungsi volume umum pada kedalaman atau panjang tongkat itu, dengan batas bawahnya yaitu kita tahu sama dengan 0 dan batas atasnya H air, di mana H air itu merupakan L panjang tongkat yang basah dikali sin arctan 12B per L yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Di sini ada catatan juga bahwa kita tidak mensubstitusi batas atas karena terlalu kompleks, jadi kita tulis demikian supaya memudahkan pembaca. Nah, namun secara prinsip itu adalah volume bisa diperoleh dengan memasukkan H air ini ke dalam persamaan ini. Y-nya kita ganti menjadi demikian. Nah, maka kita dapat persamaan volume terhadap L. Yang mau kita masukkan itu berapa? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dalam proyek menjelaskan volume elips. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.